Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah. Seperti tadi disampaikan bahwa insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebagai tuntutan atas cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hendaknya kita mengenal dan menunaikan dengan baik apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kita awali dengan mengenal dan menunaikan dengan baik hak Allah? Karena memang seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa kecintaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan bagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita menjelaskan tentang apa yang menjadi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan dengan baik, karena ini menjadi tugas utama kita dalam kehidupan kita di dunia, ialah yang paling pertama al-imanu bihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebenarnya, keimanan yang tidak sedikit pun mengandung di dalamnya keraguan-raguan dan kebimbangan, keimanan yang benar-benar lahir dari keyakinan di dalam hati, diucapkan oleh lisan dan digambarkan melalui perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Inilah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan inilah hak Allah yang harus kita tunaikan dengan baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan antara lain di firman-Nya Quran surat Al-Baqarah, Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Amanar Rasul, Rasul beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Rabb-Nya kepadanya. Demikian juga orang-orang yang beriman, hendaknya mereka beriman kepada Allah, kepada kitabnya, dan kepada Rasulnya.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keimanan terhadap Allah tidak saja dibebankan kepada kaum mukminin, tetapi Rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala sekalipun mempunyai kewajiban untuk beriman dengan keimanan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat An-Nisa ayat yang ke-136 Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Selalu dirangkaikan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada Rasulnya. Seperti halnya Allah telah merangkaikan antara ketaatan terhadapnya dengan ketaatan terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita berbicara tentang hak Nabi, mau tidak mau kita pun harus berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin timbul sebuah pertanyaan, kenapa orang-orang yang beriman masih disuruh beriman? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada dua pernyataan dari para ulama tafsir sehubungan dengan ayat ini. Yang pertama, orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini agar beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah terkait dengan mereka-mereka yang keimanannya sampai pada batas tasdik saja, pembenaran saja. Dan itu sesungguhnya belum cukup, ya. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak saja terkait dengan tasdik pembenaran saja, tapi lebih dari itu harus diyakini di dalam hati dan dibuktikan dalam amalan perbuatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga di kalangan para ahli tafsir menegaskan bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar beriman kepada Allah adalah Allah ingin memberitahukan bahwa kewajiban bagi orang yang beriman setelah menyatakan keimanan kepada Allah adalah melaksanakan seluruh syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya pernyataan para ulama tafsir sehubungan dengan masalah perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau simpulkan tentang hal yang terkait dengan keimanan kepada Allah, maka setidaknya ada 4 hal yang harus atau wajib kita imani terkait dengan Allah. Yang pertama adalah keimanan terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pertama, bahwa Allah maujud, Allah ada. Meskipun secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya di dunia, tetapi tidak setiap yang ada itu ternyata harus kelihatan, sekalipun di dunia. Kita semua sadar, kita semua merasakan, meyakini ada udara, walaupun kita tidak melihat bagaimana bentuk udara itu. Jadi tidak setiap yang kelihatan, yang ada itu harus kelihatan. Ya. Yang pertama adalah iman biwujudillah, beriman akan wujudnya, keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu birububiyatihi, beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman meyakini bahwa Allah itu Khalik, pencipta, Allah pengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala pemberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Allah yang mengatur segala urusan. Ini tauhid atau iman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mengingkari akan rububiyahnya Allah kecuali mereka-mereka yang memang sombong, ya. Termasuk Fir'aun sekalipun yang di dalam Al-Quran mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini diucapkan oleh Fir'aun dari lisannya saja, sementara hatinya meyakini kalau Rabb itu adalah Allah. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari tentang keberadaan Allah sementara hati-hatinya merasa yakin, ya,
tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan hal itu semata-mata sebagai bentuk kezaliman dan rasa sombong yang ada dalam diri mereka. Kemudian berikutnya adalah al-imanu bi uluhiyatillah, beriman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan sebuah keyakinan di dalam hati, diucapkan lewat lisan, ditampakkan lewat amalan perbuatan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan, bahwa satu-satunya zat yang layak, yang pantas untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Intinya menyerahkan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian berikutnya yang keempat, yang termasuk dalam bagian beriman kepada Allah adalah beriman kepada asma wa sifatnya. Mengimani kalau Allah itu mempunyai nama-nama dan mempunyai sifat-sifat. Nama dan sifat Allah maha agung, maha sempurna, tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Dia Allah Subhanahu wa taala Samiul Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ini diantaranya kewajiban kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada wujudnya, kepada rububiyahnya, kepada uluhiyahnya, dan kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau rububiyah itu artinya dari Allah untuk makhluk, untuk hamba, sedangkan uluhiyah dari hamba untuk Allah. Asma wa sifat sebagai penghubung antara keduanya. Ya. Kewajiban atau hak Allah Subhanahu wa taala lainnya yang harus kita tunaikan dengan baik adalah an-nushu lahu, menegakkan nasihat untuk Allah. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasih." Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Jawaban yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lillah, untuk Allah. Maka kewajiban kita setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan nasihat untuk Allah, dan ini menjadi hak Allah yang harus kita tunaikan. Apa yang dimaksud menegakkan nasihat untuk Allah? Menegakkan nasihat untuk Allah maksudnya adalah pertama, penunaian atau pelaksanaan terhadap segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala hal yang diharamkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala hal yang mustahab, yang sunnah, menjauhi perkara yang makruh. Ini yang kedua. Dengan sesempurna-sempurna mungkin. Dan manusia kalau sudah bisa melaksanakan dua hal ini yang merupakan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan sampai pada sebuah tingkatan yang disebut dengan ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Intinya, menegakkan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah selalu melaksanakan segala hal yang dicintai dan diridhoinya, kemudian meninggalkan segala hal yang dibenci dan dimurkainya. Walaupun memang pada kenyataannya manusia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah menurut bahasa Al-Quran itu dibagi menjadi 3 golongan. Seperti yang Allah singgung dalam firman-Nya, "Humma awrasnal kitabal ladzina astafaina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat."
tiga golongan manusia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang pertama adalah golongan yang disebut dengan zalimun li nafsi. Zalimi dirinya, zalimun li nafsi. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, golongan zalimun li nafsi ini adalah mereka-mereka yang kurang dalam menjalankan sebagian kewajiban. Kurang dalam melaksanakan sebagian kewajiban dan justru melakukan sebagian yang diharamkan. Dalam menunaikan kewajiban kurang. Di saat waktu yang bersamaan justru melakukan sebagian hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalimun li nafsi. Kemudian yang kedua, muqtasid. Muqtasid adalah golongan yang melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kadang-kadang meninggalkan perkara yang sunnah dan melakukan perkara yang makruh. Ini yang muqtasid. Berikutnya golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Ini golongan yang paling sempurna, yaitu mereka-mereka yang senantiasa melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi hal yang diharamkan, melakukan perkara yang sunnah, meninggalkan perkara yang makruh, bahkan sebagian yang mubah pun kadang ditinggalkan jika dikhawatirkan mempengaruhi ibadah. Ini yang sabiqun bil khairat. Dan ini yang paling sempurna dari tiga golongan yang disebutkan tadi. Namun demikian tentu saja ada kewajiban bagi kita untuk mengupayakan agar kita bisa selalu mendahulukan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta menghindar dari segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya yang wajib untuk kita tunaikan adalah at-ta'jilu bit-taubah. Bersegera melakukan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat penting harus kita tunaikan. Karena di dalam Al-Qur'an Allah banyak memerintahkan, baik secara khusus ataupun secara umum, agar kita semua kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Diperintahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Maka kembalilah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan didapat di waktu yang akan datang. Karena semua itu gaib bagi kita. Ya. Semua itu tidak kita ketahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena itu, orang yang berakal adalah orang yang senantiasa memanfaatkan waktunya untuk meraih kebaikan. Baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Dengan tidak mengulur-ulur waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan, "Inilah astaghfirullah fil yaum aktsar min 70 marrah." Aku bertaubat, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Kalau dalam Sahih Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita semua. Beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfiruh." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiruh, dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni astaghfirullah fil yaum aktsar min 100 marrah. Karena sesungguhnya aku dalam satu hari
beristighfar kepada Allah aksar min mi'at marrah, lebih dari 100 kali, atau mi'at marrah, 100 kali. Satu hari 100 kali beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi kewajiban bagi kita dalam setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk tidak lupa mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullah. Ini penting untuk dibiasakan. Penting untuk dibiasakan agar jangan sampai kalimat yang justru keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang kurang baik, kalimat-kalimat yang justru malah menjerumuskan kita ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita melainkan ada raqib, ada 'atid. Ada yang akan mencatatnya, ada yang mengawasi. Semua itu tidak luput dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah at-ta'jil, bersegera untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan didapatnya di esok hari, dan tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Kalau sudah seperti ini kenyataannya, maka tidak ada alasan lain bagi kita untuk bersegera bertaubat. Sempatkan satu waktu di mana kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat segala hal yang telah kita perbuat, kemudian beristighfar kepadanya. Nah, wa akramakumullah jami'an, hak Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya yang harus kita tunaikan adalah al-ikhlas, ikhlasul amal lahu, mengikhlaskan segenap amalan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka semua itu diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Karena kita sudah yakin bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi nikmat, Allah yang memberi karunia. Bahkan Allah nyatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan, maka sesungguhnya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita rasakan, semua yang kita ketahui, semua yang kita miliki dari pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya, itu semua semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala akhrajakum, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, pemahaman, semua itu la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Bentuk syukur kita yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengikhlaskan segenap amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Menjadi hamba yang benar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi hamba yang lain, tapi betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan dalam banyak hadis, diantaranya beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Selanjutnya, menjadi hak Allah
yang harus kita tunaikan dengan baik adalah menampakkan kesabaran di hadapannya. Menampakkan kesabaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala perkara itu sudah ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain bagi kita selain selalu menampakkan kesabaran di hadapannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tak ada satu musibah pun yang menimpa baik di bumi secara umum ataupun menimpa kalian, melainkan semua itu sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setiap apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kenyataan. Ada kalanya kita menginginkan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan harapan. Ini menunjukkan bahwa yang memiliki kehidupan itu bukan kita. Kita hanyalah sebagai pelaku kehidupan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memiliki kehidupan. Huwal hayy alladzi la yamut. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Karena itu sebagai bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita adalah menunaikan haknya dengan baik. Satu di antaranya dengan selalu menampakkan sikap sabar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wassabiru, dan tetaplah bersabar. Diperintah. Kalau Allah sudah memerintahkan, berarti ini sesuatu yang harus kita jalankan. Tugas dan kewajiban kita. Isbiru wasabir. Bersabarlah. Dan tetaplah bersabar. Sehubungan dengan ayat ini, sahabat Ibnu Abbas, ayat ini di surat Ali Imran, ayat ke-200, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, isbiru ala dinikum wala tad'uhu li dhurrin wala raha. Bersabarlah kalian di atas agama kalian, dan jangan sekali-kali meninggalkan kesabaran hanya karena ada kesempitan yang menimpa ataupun hanya karena ada kelapangan yang didapat. Jangan pernah tinggalkan sabar. Makanya salah satu doa yang penting untuk kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allahumma ja'alna mimman idza tuliya sabar. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang apabila Engkau uji, kami senantiasa bersabar. Wa idza u'tiya syakara. Apabila diberi, senantiasa bersyukur. Wa idza adnaba istaghfara. Dan apabila melakukan dosa, senantiasa beristighfar. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa Allah akan berikan pahala yang sempurna kepada mereka-mereka yang bersabar. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sempurna kepada mereka-mereka yang bersabar bighairi hisab, tanpa hisab. Tanpa ada perhitungan, tapi secara sempurna, secara utuh, pahala itu akan diberikan kepada mereka. Jadi keutamaannya sangat besar. Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatasabbar yusabbiruhullah." Siapa yang menyabarkan dirinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyabarkannya. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada satu pemberian pun yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi penting kiranya kita pun meminta doa kepada Allah agar diberikan kesabaran. Ya. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia, makhluk itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita bisa melakukan sesuatu itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata adanya pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Fatihah Allah mengingatkan kita akan hal ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Ibadah apapun tidak bisa kita lakukan jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan terhadap Allah, sabar dalam menjauhi segala kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah, serta sabar dalam menuntut ilmu agama. Semua itu penting sekali. Berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah as-sidqu ma'allah. Selalu menampakkan kejujuran di hadapan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr." Hendaknya kalian jujur karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kalian ke surga. Kalau kata Ibnul Qayyim, kejujuran ini menjadi pembeda yang jelas ya, antara ahlul iman dengan ahlul nifaq, antara orang-orang yang beriman dengan kaum munafik, dan antara ahlul jannah dengan ahlul niran. Pembeda yang nampak jelas antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Berarti kedudukan jujur ini sangat besar sekali dalam agama kita. Menampakkan kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa taala artinya jujur dalam melakukan ibadah dan segenap ketaatan terhadapnya. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan ibadah sesuai dengan apa yang telah disyariatkannya. Ini termasuk sikap as-sidqu ma'allah, menampakkan kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khawrabina qramani wa akramakumullahu jami'an, itu diantaranya hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita tunaikan dengan baik. Berikutnya adalah yang terkait dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita harus mengenal dengan baik hak-haknya untuk kemudian kita amalkan, kita tunaikan. Hak yang pertama adalah al-imanu bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan keimanan yang benar. Seperti halnya hak Allah yang pertama adalah beriman kepada Allah, maka hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama pun beriman kepada Rasul.
Bahkan keimanan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk dari salah satu rukun iman, ya. Termasuk salah satu dari rukun iman. Dalam Al-Quran di surat At-Taghabun, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'aminu wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna." Berimanlah kalian semuanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta kepada cahaya yang telah kami turunkan. Menurut para ahli tafsir, sebagiannya ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya adalah Al-Quran, Kitabullah. Berimanlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta kepada Al-Quran, alladzi anzalna, yang telah kami turunkan. Demikian pula di surat Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aminu billah." Berimanlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu seorang nabi yang ummi, an-nabi al-ummi alladzi yu'minu billah, yang dia beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kepada kalimatnya. Maksudnya adalah kepada kitab. Wattabi'uhu, dan ikutilah nabi ini, la'allakum tahtadun, agar kalian semua mendapatkan petunjuk. Buah keimanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dapat meraih petunjuk, hidayah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumumkan di hadapan semua manusia agar beriman kepadanya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semua mau menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ya. Ini pernyataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti pertama kita beriman bahwa risalah, kerasulan dan kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak adanya, benar adanya. Beliau seorang nabi, beliau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan keimanan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya at-tasdiqu bikulli ma jaa bihi, membenarkan segala hal yang telah diajarkan dan dibawanya. Yang diajarkan dan dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sikap membenarkan ini tidak hanya diucapkan lewat lisan, akan tetapi harus disertai dengan keyakinan di dalam hati dan dibuktikan melalui amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau cuma sekedar membenarkan bahwa Rasul betul sebagai seorang nabi, Muhammad betul sebagai seorang Rasul, apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, tapi tidak ada bukti dalam perbuatan sehari-hari, ini masih jauh untuk bisa dikatakan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan yang sesungguhnya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan dalam rangka memuji dan memberikan motivasi kepada mereka-mereka yang beriman kepada beliau dalam keadaan tidak melihat dan berjumpa dengan beliau. Beliau mengatakan, tuba liman amana bi wa ra'ani. Sungguh beruntung akan mendapatkan kebaikan orang yang beriman kepadaku dalam keadaan dia melihatku. Beliau sampaikan satu kali. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Sungguh beruntung bagi siapa yang beriman kepadaku dalam keadaan dia tidak melihatku. Beliau ulang-ulangi ucapannya ini sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Sangat beruntung orang yang beriman kepadaku dalam keadaan dia tidak melihatku. Sangat beruntung orang yang beriman kepadaku dalam keadaan dia tidak melihatku. 7 kali diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa besar, ya,
betapa besar manfaat, faidah, kebaikan yang didapat oleh siapa yang menyatakan diri beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak berjumpa dan melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, uraian yang tadi disampaikan memberikan kesimpulan kepada kita, siapa yang tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia kafir. Maka dia kafir. Bahkan yang ragu sekalipun meragukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia kafir. Ya. Jadi itu hak yang pertama. Kemudian berikutnya hak yang kedua yang wajib untuk kita tunaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau adalah ta'atuhu wa imtithalu amrihi, menampakkan sikap taat kepadanya dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Taat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan segala perintah-perintahnya sesungguhnya adalah sebuah tuntutan dari kalimat syahadat yang kita ucapkan. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai tuntutannya antara lain taat kepadanya dan menjalankan perintahnya. Membenarkan segala berita yang disampaikannya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di surat Muhammad ayat yang ke-33, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan sekali-kali kalian menggugurkan amalan-amalan kalian. Ini seperti sebuah isyarat ya, di mana amalan yang kita lakukan menjadi sesuatu yang berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala jika didasari oleh ketaatan terhadap Allah dan ketaatan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surat Al-Anfal ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan sekali-kali kalian berpaling darinya. Wa antum tasma'un, sementara kalian selalu mendengar seruan Allah dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin bi ta'atihi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Wa yujziruhum an mukhalafatihi wa tashabbuh bil kafirin al mu'anidin. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar jangan membuat penyelisihan terhadapnya, terhadap Allah dan juga terhadap Rasulnya, serta melarang kaum mukminin untuk bertasyabbuh menyerupai gaya hidup orang-orang kafir yang mereka dinyatakan sebagai para pembangkang. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi mengatakan wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Jangan berpaling darinya. Jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah
illa man aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam jannah illa man aba, kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, beliau ditanya, siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Kok ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam jannah? Padahal surga itu menjadi cita-cita semua orang. Ya. Tapi Rasulullah SAW memberitahukan bahwa ada manusia-manusia yang ternyata enggan untuk masuk ke dalam jannah. Maka ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku itulah yang akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku itulah yang akan masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi wajib bagi kita semua untuk menampakkan sikap taat, tunduk, patuh kepada segala hal yang telah diajarkan. Bahkan wajib tunduk, patuh terhadap segala ketetapan hukum yang telah dijabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya apa yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti apa yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu berarti apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi rahimahullah dan Ibnu Majah dalam sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna ma harama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma haramallah." Ketahuilah bahwa apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah adalah persis seperti apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi apa yang beliau sampaikan itu semata-mata wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'a. Ketahuilah bahwa sungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan hal yang serupa dengannya, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada dasarnya wahyu itu ada dua, Al-Qur'an dan sunnah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan bin akramani wa akramakumullah jami'an, yang menggambarkan betapa agung kedudukan taat kepada beliau adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara taat kepadanya dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-80, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Menjadi satu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang taat kepada Rasul itulah yang disebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah at-tamassuk bi sunnatihi, berpegang teguh kepada sunnahnya. Apa yang diperintahkan dilaksanakan, apa yang dilarangnya dijauhi. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian maka tinggalkanlah. Berpegang teguh dengan kuat terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas, beliau menceritakan pernah ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ingin tahu tentang bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diberitahu, mereka menganggap bahwa selama ini ibadah yang dilakukannya itu sangat kurang, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin dosanya akan diampuni luar biasa melakukan ibadah.
Maka salah seorang dari mereka mengatakan, aku akan berpuasa terus-terusan dan tidak akan pernah berbuka. Yang keduanya mengatakan, aku akan sholat terus-terusan, tidak akan tidur. Yang ketiganya mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Mau konsentrasi untuk melakukan ibadah. Apa yang mereka ucapkan didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi mereka, kemudian berkata kepada mereka, ala ketahuilah, inilah akhsyakum billah wa atqakum billah. Ketahuilah bahwa sungguhnya aku ini adalah orang yang lebih takut kepada Allah dibanding dengan kalian. Aku adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah dibanding dengan kalian. Tetapi kalian harus tahu bahwa aku berpuasa, aku berbuka, aku sholat malam, aku juga tidur, aku menikahi wanita. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk ke dalam golongan. Dalam kisah atau hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan terhadap dua hal. Hal yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menekankan bahwa segala perkara yang baru, yang bid'ah itu tertolak dalam agama, tidak akan diterima, percuma untuk dilakukan. Kemudian hal yang kedua yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah anjuran untuk berpegang teguh terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan karena dengan alasan ingin melakukan ibadah sebaik mungkin, tapi kemudian malah keluar tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini malah akan salah kaprah. Ya. Makanya Nabi menegur mereka. Apa yang mereka akan lakukan itu salah. Yang benar adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Irbad bin Sariyah yang isinya tentang wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, di mana dalam wasiat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah itu. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru, yang bid'ah di dalam agama. Karena sungguhnya perkara yang bid'ah di dalam agama itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Para sahabat rahimahumullah ajmain, para sahabat Rasulullah mengamalkan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kehidupannya. Sebagai contoh misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dicap sebagai manusia terbaik sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'mal bihi illa amiltu bihi. Aku tidak berani meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan berusaha melakukannya. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azi, karena aku khawatir jika aku meninggalkan sesuatu dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan sesat. Ini ucapan manusia terbaik setelah Rasul, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga. Seperti ini ya pernyataannya. Dalam prakteknya beliau selalu mendahulukan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ketika datang seorang nenek-nenek ke hadapan beliau, bertanya tentang bagian warisannya. Pada waktu itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq belum mendapatkan keterangan dari Allah dan Rasulnya tentang warisan yang berhak diberikan kepada seorang nenek. Maka ketika si nenek itu bertanya kepada beliau tentang bagian warisannya dalam agama, sahabat Abu Bakar mengatakan, tunggu dulu, saya belum dengar ada
keterangan dari Allah dan juga dari Rasul. Saya akan bertanya kepada para sahabat yang lain. Maka sahabat Abu Bakar bertanya kepada sahabat yang lain. Kemudian diberitahukan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian kepada si nenek itu 1/6. Akhirnya sahabat Abu Bakar pun menyampaikan hal itu. Tidak keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengeluarkan pendapatnya sendiri, tetapi mencari tahu adakah keterangan dari Allah dan adakah keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap-sikap yang seperti ini adalah sikap yang pantas dan patut untuk kita contoh, agar kita tidak keluar dari petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab sebagai manusia terbaik berikutnya, beliau mengatakan, Inna asdaqa al-qil qilullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah perkataannya Allah. Ala wa inna ahsanal hadi Muhammadin. Ketahuilah bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, perkara yang baru diada-adakan dalam agama. Dan setiap perkara yang baru diada-adakan dalam agama adalah kesesatan, kata beliau. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata beliau pun tidak jauh dari berpegang teguh kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela mencium Hajar Aswad. Dan yang membuat beliau mau mencium Hajar Aswad hanyalah karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menciumnya, bukan karena ada keyakinan-keyakinan yang lain. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Ama wallah, demi Allah, inni la a'lam annakal hajar la tanfa wa la tadur." Demi Allah, aku tahu kamu itu hanyalah sekedar batu biasa. Batu biasa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa menolak kemudaratan. Kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Tapi karena aku melihat Rasul menciummu, maka aku pun mencium. Ini sebagai tindakan bagaimana taat tunduk patuhnya, berpegang teguhnya terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Umar ibn Khattab. Sahabat Utsman bin Affan sebagai manusia terbaik berikutnya juga sama. Dalam beberapa persoalan ketika beliau belum mendapati keterangan, maka beliau cari apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti permasalahan masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Pada awalnya sahabat Utsman bin Affan belum tahu, hingga kemudian mencari tahu, mengutus seorang wanita untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suaminya meninggal. Lalu dapat keterangan bahwa masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Maka dengan itulah sahabat Utsman bin Affan mengamalkan hukum bagi wanita yang menjalani masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Ali juga sama. Sebagai manusia terbaik berikutnya, sahabat Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang kuat berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ala inni lastu binabiyyin." Ketahuilah bahwa aku bukan nabi. Aku bukan nabi. Ini sebagai bantahan sekaligus terhadap mereka-mereka yang mengatakan bahwa yang pantas untuk jadi nabi itu bukan Muhammad tetapi Ali bin Abi Thalib. Kelompok Rafidhah Syiah yang mereka mendewakan sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan mengangkatnya lebih di atas Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Sahabat Ali mengatakan, "Ala inni lastu binabi." Ketahuilah bahwa sungguhnya aku itu bukan nabi, wala yuha ilayya. Tidak pernah ada wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadaku. Ini ucapan beliau rahimahullah, radhiyallahu taala. Walakin, akan tetapi, a'malu bi kitabillah wa sunnati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mastata'tu. Akan tetapi aku ini hanyalah seorang manusia biasa
yang mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sekemampuanku. Ucapan beliau. Contoh lain dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Alaikum bisabili was sunnah." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna ikhtisada bis sabili was sunnah khairun min ijtihad khilaf sabili was sunnah wa muwafaqah bid'ah. Karena sesungguhnya sederhana ya, dalam berjalan di atas jalan Allah dan sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam menyelisihi jalan Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sahabat Ubay bin Ka'ab. Masih ada lagi ucapan dari para sahabat Rasul lainnya yang menggambarkan betapa kuatnya mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga terbukti kecintaan mereka kepada Nabi itu sebagai kecintaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila kalian hendak mengambil contoh, maka ambillah contoh dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sungguhnya mereka itu ilmunya sangat dalam, kemudian petunjuknya juga sangat lurus. Ikutilah petunjuk atau contoh yang telah digambarkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pernyataan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Beliau mengatakan, "Man ahdatha ra'yan laisa fi kitabillah wa lam tumdi bihi sunnatun min Rasulillah lam yadri ma huwa alaihi idza laqiya Allah azza wa jalla." Kata sahabat Ibnu Abbas, siapa yang memunculkan satu pendapat ya, memunculkan satu pendapat yang tidak terdapat dalam kitabullah serta tidak dikenal dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berjumpa dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan tidak punya hujjah sama sekali. Dalam keadaan tidak punya hujjah sama sekali. Kemudian wasiat beliau juga, alaika bi taqwallah. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Wal istiqamah wattabi' wa la tabtadi. Hendaknya kalian bertakwa dan istiqamah, kemudian ikutilah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi, dan jangan sekali-kali mengadakan hal yang baru. Itu tadi ucapan dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan masih banyak lagi ya, ucapan-ucapan sahabat lainnya. Bahkan bukan saja dari generasi sahabat, tetapi generasi tabi'in pun ya, sama. Mereka termasuk orang-orang yang telah menampakkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sesungguhnya. Karena hal itu telah mereka praktekkan, baik diucapkan lewat lisan ataupun mereka amalkan ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kita kutip satu di antaranya ya, pernyataan dari seorang tabi'in, Rufai bin Mihran Abu Aliyah. Beliau mengatakan, ta'allamu al-Islam, pelajarilah oleh kalian Islam. Ta'allamu al-Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Pelajari oleh kalian Islam. Kalau kalian sudah mempelajari Islam, jangan kalian membenci Islam. Karena sekarang ini tidak jarang ada orang yang belajar Islam, tapi justru hasilnya malah membenci Islam. Karena mungkin tempat belajar yang salah, bisa jadi belajar Islam ke Chicago, belajar Islam ke negeri kufar, hasilnya pulang dari sana bukan membela Islam, tapi justru malah menjatuhkan harga diri dinul Islam, atau banyak faktor lainnya. Maka nasihat Abu Aliyah adalah belajarlah Islam. Apabila kalian sudah belajar Islam, fala targhabu anhu, jangan sekali-kali kalian membenci Islam. Wa alaikum bis-siratil mustaqim, hendaknya kalian tetap teguh di atas jalan yang lurus. Fa innahu al-Islam, karena sesungguhnya jalan yang lurus itu adalah Islam. Jangan kalian rubah jalan yang lurus tadi menjadi bengkok ke kanan dan ke kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan hendaknya kalian tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam wa ma kana alaihi ashabu, dan yang telah diperagakan oleh para sahabatnya. Ini nasihat yang luar biasa dari Imam Abul Aliyah Rufai Ibnu Mihran. Wa nabiyina akramani wa akramakumullah jami'an. Kita kembali kepada hak yang wajib untuk kita tunaikan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya yaitu yang ketiga adalah ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam, menampakkan sikap ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittiba dalam hal keyakinan, ittiba dalam hal qaul, ucapan, ittiba dalam hal amalan. Karena sesungguhnya Islam ini hanya fotokopi ya. Simpel saja, Islam ini hanya fotokopi. Kita memfotokopi dari apa telah diperagakan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita hanya diwajibkan untuk ittiba, mengikuti apa yang sudah diajarkan, ya, disebarkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ittiba kepada Nabi termasuk bagian dari cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Maka yang termasuk ke dalam ittiba ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru diada-adakan di dalam agama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka akan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama yang sebetulnya bukan bagian dari agama maka akan tertolak. Yang mengada-ngadakan, yang mengamalkan sama saja. Ya, semuanya akan kena ancamannya. Ditolak, tidak akan diterima. Jangan sampai ada orang beralasan saya tidak mengamalkan, saya cuma menciptakan saja, saya cuma mengadakan saja. Yang mengamalkan orang lain sama, ya, dia juga akan mendapatkan ancaman, tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan, menciptakan, memunculkan perkara yang baru dalam agama, itu akan ditolak. Demikian halnya dengan yang mengamalkannya. Jangan sampai ada alasan saya hanya sekedar mengamalkan saja, bukan yang mengadakan, orang dulu yang mengadakan. Jangan saya yang diancam, orang dulu yang diancam. Ini salah, tetap akan kena ancaman. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Ya. Hanya akan sia-sia. Kemudian, jami'an, termasuk dari sikap ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ittiba kepada beliau dalam hal akhlak, ya, kemudian juga ibadah, suluk dan lain sebagainya. Ini semua harus kita upayakan dalam rangka ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hak berikutnya menjadi kewajiban untuk kita tunaikan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauqiruhu wa ta'limu sya'nih, menghormatinya dan mengagungkannya. Ini secara khusus diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surat Al-Fath, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad syahidan wa mubasysyiran, sebagai syahid, sebagai saksi, wa mubasysyiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira, sebagai pemberi peringatan, litu'minu billahi wa rasulihi, agar mereka manusia itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu, membelanya, wa tuwaqqiruhu, dan
menghormatinya. Wa tusabbihuhu, dan memujinya. Muji Allah bukratan wa asila, pagi dan petang. Jadi ada perintah khusus untuk kita menghormati, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk ke dalam bagian dari menghormati, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati segala hal yang terkait dengan nama beliau, ya. Kemudian dengan hadis beliau, keluarga beliau, sunnah beliau, syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan penghormatan, ya. Kita menghormati hadis beliau, menghormati sunnahnya, menghormati syariatnya, menghormati keluarganya, menghormati para sahabatnya. Ini termasuk dalam bagian menghormati dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tidak mendahului perkataan beliau, ya. Tidak mendahului beliau dalam hal ijtihad atau ra'yu, pendapat. Semua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah, ya, dan mendahului Rasulnya. Kemudian termasuk ke dalam menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak memanggil nama beliau, ya, dengan namanya saja, yaitu Muhammad. Kita tidak boleh memanggil Muhammad, tetapi harus disertai dengan kalimat Muhammad Rasulullah atau Nabiullah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan, di antaranya di surat An-Nur ayat yang ke-63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul itu seperti panggilan yang biasa kalian lakukan antar kalian. Kalau antar sesama kita tidak mengapa kita sebut namanya langsung. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk menghormati beliau, tidak menyebut namanya saja. Kalau mau menyebut Muhammad, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad, ya, atau Rasulullah, tidak menyebut namanya. Berikutnya, menjadi hak lainnya adalah wajib menegakkan nasihat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nasihat yang wajib untuk kita tegakkan lillah, untuk Allah. Ada juga nasihat yang wajib kita tegakkan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasihat untuk Rasul meliputi beberapa perkara. Antara lain, yang pertama, al-imanu tam birisalatihi, beriman secara sempurna terhadap risalahnya. Wa anna Allah Subhanahu wa taala arsalahu ila jami'il khalqi, arabihim wa ajamihim. Dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada seluruh makhluk, jin, manusia, Arab ataupun non-Arabnya. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-79, wa arsalnaka lin-nasi rasulan. Dan kami, kata Allah, telah mengutusmu sebagai seorang rasul linnas, ke tengah-tengah manusia. Kemudian juga di surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi pertama, yang termasuk ke dalam bagian menegakkan nasihat untuk Nabi adalah memberikan keimanan yang sempurna terhadap risalah beliau dan mengimani bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Kemudian yang kedua adalah tasdiqu khabarihi, membenarkan segala beritanya. Tentu saja berita yang datang dengan hadis atau melalui hadis yang sahih, bukan
berita yang diada-adakan atau disandarkan kepada beliau tetapi tidak benar. Tapi membenarkan segala berita yang betul-betul datang dari sisi beliau melalui riwayat yang sahih. Kemudian meyakini bahwa beliau itu shadiqun masduq, jujur dan terpercaya. Jujur dalam segala hal yang disampaikannya dan terpercaya dalam hal menyampaikan wahyu. Berikutnya, yang ketiga adalah sidqul ittiba' lahu, menampakkan sikap yang benar dalam ittiba' terhadapnya. Dalam artian tidak keluar dari apa yang disyariatkannya, tidak menambah-nambahi apa yang telah disyariatkannya, tidak juga menguranginya. Ini yang dimaksud dengan menampakkan sikap yang benar dalam ittiba terhadap. Dan ini termasuk bagian menegakkan nasihat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yang terakhir adalah adab an syariatihi, membela syariatnya, kemudian menjaganya supaya tidak ada yang menambahkan, supaya tidak ada yang nambahinya dan tidak ada yang menguranginya. Kemudian memberikan peringatan kepada manusia dari bahayanya orang-orang yang menyebarkan perkara-perkara yang sebenarnya bukan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal diantaranya yang masuk dalam bagian menegakkan nasihat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hak berikutnya yang keenam, yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita yang harus kita tunaikan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi mewujudkan kecintaan yang benar terhadap beliau adalah mahabbatu ahli baitihi, mencintai ahlul baitnya, keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sering mewanti-wanti kepada kita agar menjaga kehormatan ahlul baitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun menegaskan tentang terjaga dan terpeliharanya kehormatan ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ala udzakirukum billah fi ahli baiti, ala udzakirukum billah fi ahli baiti, ala udzakirukum billah fi ahli baiti. Ketahuilah bahwa aku ingatkan kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ahli baitku. Beliau sampaikan ini 3 kali. Maka kita harus memberikan penghormatan kepada ahli bait beliau, kita harus memberikan kecintaan kepada ahli bait beliau, kita pun harus menjaga kehormatan ahli bait beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita akan bisa mewujudkan kecintaan yang benar terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum memberikan kecintaan kepada ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Wajib hukumnya. Kemudian hak yang setelahnya adalah as-salatu alaihi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk hak beliau yang harus kita penuhi. Bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam wa sallimu taslima. Salawat dan salam harus disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh seseorang hanya mencukupkan diri dengan salawat saja. Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus disertai dengan ucapan salam. Allahumma sholli alaihi wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan sampai sallallahu alaihi saja, tapi harus disertakan dengan ucapan salam, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus digabung. Seperti pernyataan Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza shalla 'alan nabi falyajma' bainas shalat wat taslim." Kalau kita hendak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus menggabungkan antara salat dengan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Terus digabung. Jangan sampai cuma mengatakan sallallahu alaihi saja, tapi harus disertai dengan ucapan wasallam. Ya. Karena dalam ayat tadi juga sudah jelas kan, sallu alaihi wasallimu taslim. Tidak sekedar sallu alaihi saja, tetapi wasallimu taslima. Akhwani fillah akramakumullah, berikutnya yang penting untuk kita singgung terkait dengan masalah solawat adalah hukum solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum solawat kepada beliau. Hal ini sudah dijelaskan sesungguhnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, amma hukmuha fama waqaftu alaihi min kalamil ulama fihi 10 madahib. Yang aku temukan dari seluruh perkataan para ulama tentang hukum salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada 10 qaul, 10 pendapat, 10 madhab. Awaluha, yang paling pertamanya, qaul Ibnu Jarir, adalah pendapat Ibnu Jarir, annaha mustahabbah, bahwa salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Ibnu Jarir adalah mustahabbah. Wadda'a al-ijma' ala dzalik, bahkan kemudian beliau menukil kesepakatan akan hal itu. Ini yang pertama. Tsaniha, pendapat yang kedua, tajibu fil umri fi salat aw ghairiha wa hiya mithlu kalimat tauhid. Pendapat yang kedua, salawat itu wajib hukumnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali seumur hidup, satu kali seumur hidup, baik di waktu sholat, ya, di waktu sholat ataupun di luar sholat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan ini persis seperti kalimat tauhid, kan? Ini menurut pendapat yang kedua. Salituha, pendapat yang ketiganya, tajibu fil jumlah bi ghairi hasrin, lakin aqallu ma yahsul bihi al-ijza marratan wahidah. Ada ralat sebentar ya. Tadi yang kedua sebenarnya tajib fil umar sebenarnya wajib di sepanjang hidup, ya. Wajib sepanjang hidup. Ini yang kedua, bukan satu kali seumur hidup, tapi wajib hukumnya selama hidup. Wajib hukumnya selama hidup untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Yang ketiganya, tajibu fil jumlah bi ghairi hasrin, lakin aqallu ma yahsul bihi al-izza marratan wahidah. Ketiga, wajib secara umum. Ya, wajib secara umum tanpa ada batasan. Akan tetapi paling tidak itu sudah dibilang cukup kalau mengucapkan sholawat satu kali. Ya. Jadi secara umum wajib, tapi satu kali pun sudah dibilang cukup lah untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, tajibu fil qu'ud akhir salat. Salawat kepada Nabi hukumnya wajib ketika duduk di tasyahud dalam sholat. Di rakaat yang terakhir, ya, di rakaat yang terakhir. Kemudian pendapat yang kelima, tajibu fit tasyahud. Wajib hukumnya bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tasyahud. Tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang terakhir.
Kalau yang sebelumnya khusus di tasyahud yang terakhir. Ini yang kelima. Selanjutnya pendapat yang keenam, tajibu fis salat min ghairi ta'yin al-mahal. Wajib hukumnya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam solat tanpa ada ketentuan di mana tempatnya. Yang penting di dalam solat hukumnya wajib bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang ketujuh, yajibu al-iksar minha min ghairi taqyid bi adad. Wajib hukumnya memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada ketentuan jumlah. Pokoknya perbanyak saja solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang ketujuh. Selanjutnya pendapat yang kedelapan, wajib salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali disebutkan nama beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali disebutkan Muhammad maka wajib bersalawat Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang ke-8. Kemudian pendapat yang ke-9, fi kulli majlisin marratan walau taqarrara. Dalam setiap majlis itu satu kali. Dalam setiap majlis satu kali. Jika berulang maka berulang. Jika berulang disebutkan Nabi, disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka berulang pula salawatnya. Ini yang ke-9. Dan yang ke-10 pendapat yang terakhir, fi kulli doa, di setiap doa. Di setiap doa. Itu 10 dari pendapat para ulama tentang masalah hukum bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang benar dari seluruh pendapat tadi adalah hukumnya wajib bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup, walaupun satu kali. Yang pasti setiap kali disebut nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maka ada kewajiban untuk bersolawat kepadanya. Kemudian juga di tempat-tempat yang memang diwajibkan untuk kita bersolawat, seperti ketika tasyahud, kemudian ketika membaca doa setelah azan, di situ juga ada salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya, di mana ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk bersolawat kepada beliau, maka disitulah yang harus kita lakukan untuk bersolawat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat salawat kepada beliau sangat banyak, dijelaskan dalam banyak hadis pula. Antara lain dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Manusia yang paling utama bagiku pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Namun yang penting untuk diperhatikan adalah mengucapkan sholawat di tempat-tempat yang memang ada tuntunannya, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam hadis lain masih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfi imri'in dzukirat indahu kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ragima anfun mri'in dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Sungguh rugi seseorang yang disebutkan namaku di sisinya tetapi dia tidak sholawat kepadaku. Ini menandakan bahwa kalau disebutkan nama beliau, kewajiban kita adalah bersolawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan wa lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan yaumal qiyamah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majlis kemudian mereka tidak mengingat Allah di dalamnya, tidak pula bersalawat kepada nabinya, melainkan mereka akan mendapatkan kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengadab mereka, dan jika Allah berkehendak lain, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Ini semua menandakan betapa pentingnya bagi kita semua untuk tidak melupakan bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu sebagai bentuk penunaian hak kita terhadap beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akramakumullah jami'an. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita tentang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang disebutkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk dalam golongan yang senantiasa mencintai, mengagungkan dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.